Baiklah, di sini saya akan membahas tentang statistika untuk ekonomi dan keuangan modern, edisi 3 buku 1, di mana terlebih dahulu saya akan membahas tentang bab 8, yaitu distribusi probabilitas diskret, di mana kita lihat pada outline ini. Kemarin kita telah membahas tentang konsep-konsep dasar probabilitas. Selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang distribusi probabilitas diskret, di mana kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu distribusi probabilitas? Jadi, distribusi probabilitas itu adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, yang merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasusnya ada berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana, berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak, lalu berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari. Yang pertama kita akan membahas tentang variabel acak. Jadi, variabel acak itu adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi, variabel acak ini ada dua macam, yaitu variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Jadi, variabel acak diskret ini merupakan ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval, sedangkan variabel acak kontinu adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Lalu selanjutnya kita membahas rata-rata, hitung, varians, dan standar deviasi. Kita telah pernah membahas tentang rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi ini. Untuk mengingat rumusnya kembali, jadi rata-rata hitung sama dengan E dikali X, atau sigma X dikali PX. Dan varian sama dengan sigma X dikurang rata-rata hitung pangkat 2 dikali PX, dan standar deviasinya adalah varians sama dengan akar dari varians. Kita lihat di sini ada penyelesaian tentang rata-rata hitung, varian, dan standar deviasi. Kita lihat di sini tabelnya telah diketahui berapa X-nya, berapa PX-nya, berapa X dikali PX-nya, berapa X dikurang rata-rata hitungnya, berapa dikurang X dikurang rata-rata hitung pangkat 2-nya, yang di pangkat 2, lalu yang di pangkat 2, lalu dikali dengan PX-nya. Jadi, cara mencarinya, yang pertama, X dikali PX. Jadi, 0 dikali 0,125, dapatlah 0,00. Lalu untuk mencari XPX-nya lagi 1 dikali 0,375, maka dapatlah 0,75, sampai seterusnya pada X yang ketiga, yang 3 yaitu dengan PX 0,125. Cara mencari XPX-nya tinggal kita kalikan. 0,125 dikali 3, dapatlah hasilnya 0,375. Kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya rata-rata hitungnya 1500. Lalu untuk mencari X dikurang rata-rata hitungnya, kita kurangkan. Jadi 0 dikurang 1500, dapatlah hasilnya min 1500. 1 dikurang 1500, dapatlah min 500. Lalu 2 dikurang 1500, dapatlah 0,500. Dan 3 dikurang 1500, dapatlah hasilnya 1500. Lalu kita pangkatkan 2, min 1500 dipangkat 2, dapatlah hasilnya 2250, sampai seterusnya. Yang X3, 1500 dipangkatkan 2, dapatlah hasilnya 2250. Lalu dipangkatkan 2 dikali PX. Jadi,
2250 kita kalikan dengan 0,125 dapatlah hasilnya 0,281 sampai seterusnya. Lalu kita jumlahkan, dapatlah standar deviasinya, dapatlah variansnya 0,750. Untuk mencari standar deviasinya, kita bisa dengan menggunakan akar dari varians. Jadi akar dari 0,750, dapatlah hasilnya 0,87. Selanjutnya, kita lihat pada outline kedua, bagian probabilitas dan teori keputusan. Kita selanjutnya akan membahas tentang distribusi probabilitas binomial, di mana ciri-ciri percobaan Bernoullinya. Yang pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian, di mana kelahiran anak ada laki-laki dan perempuan, dan transaksi saham ada jual beli, dan perkembangan suku bunga ada naik, turun, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya probabilitas suatu kejadian untuk sukses dan atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. P besar P kecil peluang sukses, P besar Q kecil peluang gagal, dan P besar P kecil ditambah P besar Q kecil sama dengan 1. Lalu, suatu percobaan dengan percobaan yang bersifat bebas dan data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Selanjutnya, rumus distribusi probabilitas binomial. Jadi rumusnya yaitu PR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial, N dikurang R faktorial dikali P R dikali Q. N pangkat N dikurang R. Kita lihat contoh penyelesaiannya. Jadi PT Moena Jaya Farm atau MJF mengirim buah semangka ke Hero Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik, maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5 sampai 6 kilo. Jadi diketahui P besar P kecilnya 0,9 dan P besar Q kecilnya 1 dikurang 0,9, maka dapatlah hasilnya 0,1. Kita cari P15-nya. 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 15 dikurang 15 faktorial dikali 0,9 pangkat 15, 0,1 pangkat 0. Maka dapatlah hasilnya 0,206. Dan P13-nya dapatlah hasilnya 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial, dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13 dengan P besar P kecil sama dengan 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Selanjutnya, pada outline selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi probabilitas hipergeometrik. Kita lihat distribusi hipergeometrik. Dalam distribusi binomial, diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan, atau antar kejadian saling lepas. Dalam dunia nyata, jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Dan distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Kita lihat rumusnya adalah PR sama dengan SCR sama dengan SCR X dikali N kurang SC N kurang R dibagi NCN, di mana N adalah jumlah sampel dari populasi dan N besar adalah jumlah populasi, lalu C simbol kombinasi yang memiliki rumus SCR sama dengan SR sama dengan S faktorial dibagi S faktorial dikali S dikurang R. Lalu kita lihat lagi contohnya. Contoh penyelesaian distribusi hipergeometrik berdasarkan informasi yang diperoleh dari
SEI PT Kustodian Central Efek Indonesia dari semua perusahaan yang menjual sahamnya emiten di BEI pada tahun 2012 membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BEI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangan. Dari 15 perusahaan sampel tersebut, berapa probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas 100 per lembar? Jadi kita cari penyelesaiannya. Diketahui N-nya 218, populasinya 218, dan S-nya yaitu 61. Dan N kecilnya adalah 15, jumlah sampel dari populasinya 15, dan R-nya jumlah sukses yang menjadi perhatiannya 5. Jadi cara mencarinya sama dengan PR sama dengan 61 C5 dikali 218 kurang 61 C15 kurang 5 dibagi 218 C15. Maka dapatlah PR-nya sama dengan 5.949 dikali 147 dikali 1,87 dikali 10 pangkat 15 dibagi 5,58 dikali 10 pangkat 22 sama dengan 0,2. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi probabilitas Poisson. Kita lihat distribusi Poisson itu dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson memerhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan tentang probabilitas binomial. Jadi Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik, namun untuk N di atas 50 dan nilai P besar, P kecil sangat kecil, akan sulit mendapat nilai binomialnya. Rumusnya adalah Px sama dengan MEX kurang M dibagi X faktorial. X faktorial itu jumlah nilai sukses. Lalu kita lihat contohnya. Contohnya jumlah emiten di BEI ada 150 perusahaan. Lalu probabilitas perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dividen. Dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Dan apabila BEI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagi dividen? Kita cari yang pertama diketahuinya. Jadi diketahui N-nya adalah 150 dan X-nya 5, P-nya 0,1. 0,1 ini dicari, ini merupakan ciri-ciri Poisson. N lebih besar dari 50 dan P kecil yaitu kecil sama dengan 0,1. Jadi rata-rata hitungnya sama dengan N dikali P sama dengan 150. 150 dikali 0,1. Itu adalah mu-nya. Dan Px sama dengan 15 pangkat 5 dikali 2,71828 pangkat min 15 dibagi 5 faktorial. Dapatlah P10-nya sama dengan 0,232 dibagi 150, dapatlah hasilnya 0,002. Jadi, untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson. Carilah nilai mu sama dengan 15 dan nilai x sama dengan 15, maka akan didapatkan nilai 0,002. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Kita lihat yang pertama, cara menggunakannya. Yang pertama, Microsoft Excel untuk distribusi binomial. Pertama,
kita klik icon fx. Lalu pilih statistical. Lalu selanjutnya setelah kita pilih menu statistical, pada function kategori kita pilih menu binom this pada function name. Lalu tekan OK. Setelah ditekan OK, lanjut pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Binom this, numbernya masukkan nilai X, trialsnya masukkan nilai N, dan probability-nya masukkan nilai P. Lalu ada kumulatifnya. Tulis kata false. Lalu nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Kita lihat pada Microsoft Excel-nya. Seperti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik statistical, lalu binom this. Lalu kita tekan OK. Lalu muncullah numbernya, trialsnya, probability-nya, dan kumulatifnya. Kumulatifnya kita buat false. Lalu kita masukkan nilai yang mau kita bikin. Misalnya numbernya 13, lalu trialsnya 15, dan probabilities-nya 0,9. Lalu return the individual term binomial distribution probability. Lalu kita tekan OK. Maka dapatlah hasilnya nanti formula resultnya 0,2668995912. Selanjutnya yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi hipergeometriknya. Caranya yang pertama, kita klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Lalu setelah itu pilih menu statistical pada fungsional kategori. Lalu pilih menu HipGeomDis pada fungsional name. Lalu kita tekan OK. Setelah kita tekan OK, lanjut pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog samples, number samples, population, number pop. Jadi samples kita masukkan nilai R-nya, dan number samples kita masukkan nilai N-nya, lalu population-nya kita masukkan nilai S, dan number pop-nya kita masukkan nilai N. Nilai P atau nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat pada Microsoft Excel-nya. Yang pertama kita tekan yaitu statistical. Lalu setelah kita tekan statistical, kita tekan HipGeomDis. Lalu kita tekan OK. Setelah kita tekan OK, maka kita isi data-datanya lagi. Yang pertama, samplesnya berapa, number samplesnya berapa, populationnya berapa, number popnya berapa. Misalnya nih, kita masukkan sampelnya 5, number sampelnya 10, populationnya 20, dan number popnya 33. Lalu return the hypergeometric distribution-nya 0,215572,859. Maka dapatlah hasilnya formula result-nya 0,215572,859. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya, bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi Poisson. Pertama, kita klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Lalu pilih menu statistical dan function kategori. Pilih menu Poisson pada functional name, tekan OK. Lalu setelah kita tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak seperti di bawah. Tabel di bawah nih ada Poisson. X-nya masukkan nilai X, mean-nya masukkan nilai mu, dan kumulatifnya kita tulis false. Lalu nilai PX akan muncul pada baris formula result
atau tanda sama dengan. Kita lihat contohnya pada penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama, kita tekan Fx yang ada di atas tuh, lalu kita pilih statistical, kita pilih Poisson, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita masukkan lagi berapa X-nya, berapa min-nya, dan kumulatifnya. Kita masukkan X-nya misalnya 5, dan min-nya 12, kumulatifnya kita buat false. Lalu return the Poisson distribution, min is the expect numeric value a positive number, maka dapatlah hasilnya formula resultnya 0,012740639. Kita tekan OK. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.